Halo semuanya, perkenalkan saya Mariana Purwaking. Dalam video ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan UTS mata kuliah Komputasi Numerik. Ujian ini menggunakan bahasa pemrograman Python untuk menjelaskan berbagai konsep penting, mulai dari error perhitungan, angka penting, representasi floating point, hingga metode numerik seperti discussion, regular falsi, dan interpolasi linear. Oke, mari kita mulai dari soal pertama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil soal pertama pada nomor 1, yaitu tentang menghitung error absolut dan error relatif. Pada soal ini, kita membandingkan nilai pi sebenarnya dengan nilai pendekatan. Tujuannya untuk mengetahui seberapa besar kesalahan antara nilai eksak dan nilai aproksimasi. Berikut penjelasan coding. Pertama, kode import math. Kode import math digunakan untuk memanggil modul matematika agar kita bisa memakai nilai pi yang akurat. Perintah print yang baris 2 dan teks lainnya hanya untuk mempercantik tampilan output. Kemudian dibuat dua variabel, yaitu nilai eksak dan nilai approx. Nilai eksak untuk menyimpan nilai sebenarnya, nilai approx untuk menyimpan nilai pendekatan. Perhitungan error dilakukan dengan error absolut, itu untuk menghitung selisih mutlak, dan error relatif, itu untuk membandingkan error dengan nilai sebenarnya. Bagian print bagian bawah itu digunakan untuk menampilkan hasil dengan format rapi menggunakan notasi ilmiah. Setelah program kita jalankan, maka tampilan outputnya seperti pada gambar tersebut. Berikut saya menjelaskan soal kedua pada nomor 1, yaitu tentang angka penting dan pembulatan. Pada soal ini, kita diminta membulatkan 3 bilangan menjadi 4 angka penting. Angka penting adalah digit yang benar-benar bermakna dalam pengukuran, bukan 0 di depan angka. Dalam coding, kita menambahkan perintah print untuk menampilkan judul soal, lalu menggunakan fungsi round untuk membulatkan tiap bilangan. Contohnya untuk bilangan 0.004567889, itu hasilnya 4.568 kali 10 pangkat negatif 3. Setelah dijalankan program, menampilkan bilangan awal dan hasil pembulatan dalam bentuk desimal dan notasi ilmiah. Berikut kita bahas soal ketiga pada nomor 1 tentang floating point, yaitu bagaimana komputer menyimpan angka dengan tingkat presisi berbeda. Di soal ini, kita membandingkan single precision atau 32 bit dan double precision atau 64 bit. Langkah pertama kita buat dua variabel, yaitu variabel x double dan variabel x single. Variabel x double menyimpan 0.1 dengan presisi tinggi atau double precision bisa sampai 17 angka penting. Variabel x single disimpan dengan format 7 digit saja untuk meniru presisi tunggal atau bisa disebut juga dengan single precision. Lalu kita tampilkan kedua nilai dengan print. Double precision ditampilkan sampai 17 angka di belakang koma, single precision ditampilkan sampai 8 angka. Ketika program dijalankan, maka tampilan outputnya x double sama dengan 0.1000001 dan x single sama dengan 0.1000. Berikut saya akan menjelaskan soal keempat pada nomor 1. Pada soal ini, kita menghitung nilai e pangkat 0.5 dengan rumus deret Taylor, lalu melihat seberapa besar kesalahan atau error jika jumlah suku yang digunakan berbeda-beda. Pertama, pemrograman menampilkan judul dan menuliskan rumus umum deret Taylor untuk e pangkat x, yaitu e pangkat x sama dengan 1 tambah x pangkat 2 per 2 faktorial tambah x pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Selanjutnya, variabel x diisi dengan 0.5
Dan program menggunakan math untuk menghitung nilai asli E pangkat 0,5 sebagai pembanding. Lalu dibuat daftar suku-suku, kita menulis 1-8 agar kita bisa menghitung nilai deret dengan jumlah suku yang berbeda. Di dalam perulangan, perintah approx sama dengan sum, itu ada tulis x, tanda bintang-bintang 2, k per mat, faktorial k for k, in rank, berarti kita menjumlahkan semua suku dari k sama dengan 0 sampai k sama dengan n kurang 1. Setelah itu, error dihitung dengan approx kurang nilai eksak untuk melihat selisih antara hasil pendekatan dan nilai sebenarnya. Ketika program dijalankan, program akan menampilkan seperti pada gambar tersebut. Contohnya, dengan satu suku, hasilnya hanya 1 dan errornya cukup besar, yaitu 0.649. Dengan 4 suku, hasilnya sudah 1.645833 dan errornya mengecil menjadi 0.0028. Berikut saya akan menjelaskan soal nomor 2 yang pertama, yaitu tentang metode discussion untuk mencari akar dari suatu persamaan nonlinear. Tujuan metode ini adalah untuk menentukan nilai x yang membuat fx sama dengan 0. Ikut penjelasan codingnya. Jadi yang pertama, kita membuat fungsi fx yang berisi persamaan yang ingin dicari. Lalu, kita membuat fungsi Bayesian dengan parameter f, batas bawah a, batas atas b, toleransi, dan jumlah iterasi maksimum. Langkah pertama di dalam fungsi adalah memeriksa apakah fa dan fb memiliki tanda yang berbeda. Jika tidak, maka proses dihentikan karena akar tidak ada di dalam interval tersebut. Selanjutnya, program melakukan perulangan. Pada setiap iterasi, titik tengah C dihitung dengan rumus A tambah B per 2. Nilai FC digunakan untuk menentukan apakah akar berada di sebelah kiri atau kanan titik tengah. Jika FA dan FC berlawanan tanda, maka akar ada di kiri sehingga B digeser ke C. Jika tidak, maka A digeser ke C. Perulangan terus berjalan sampai selisih antara A dan B sangat kecil, sesuai dengan toleransi yang ditentukan. Ketika program dijalankan, maka teman-teman bisa lihat pada gambar tersebut bahwa nilai C semakin mendekati akar sebenarnya di setiap iterasi. Pada iterasi pertama, nilai FC masih besar, yaitu 3.625, tetapi di iterasi ke-11 nilainya menjadi sangat kecil, sekitar 0.0019. Berikut saya akan menjelaskan soal nomor 2 bagian kedua, yaitu tentang metode regula falsi atau metode garis palsu. Metode ini digunakan untuk mencari akar dari suatu fungsi nonlinear, yaitu nilai x yang membuat fungsi sama dengan 0. Pada awal program, kita mengimpor pustaka NumPy dan mendefinisikan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 kurang 7x tambah 6. Selanjutnya, dibuat fungsi utama regula falsi, yaitu f a b tol max iter, yang berisi langkah-langkah perhitungan. Metode ini hanya digunakan jika fa dan fb memiliki tanda berlawanan, karena itu menandakan ada akar di antara keduanya. Kemudian, akar dihitung menggunakan rumus C sama dengan A kurang FA kali B kurang A dibagi FB kurang FA. Jika FC sudah sangat kecil atau mendekati nilai 0, maka akar dianggap ditemukan. Jika belum, interval A dan B akan disesuaikan dan diproses ulang hingga hasilnya mendekati akar sebenarnya. Dari hasil iterasi, diperoleh akar fungsi sekitar x sama dengan
2.2202 karena pada titik ini nilai fungsi hampir 0. Jadi metode regula falsi bekerja dengan menghampiri akar fungsi secara bertahap diperoleh hasil yang paling mendekati nilai sebenarnya. Sebagai contoh, pada hasil output yang diperoleh, iterasi pertama menghasilkan titik C sama dengan 2.2222 dengan nilai fungsi sekitar 0.0134. Kemudian pada iterasi kedua, nilai C berubah menjadi 2.220178 dengan nilai fungsi Fc yang sudah sangat kecil dan mendekati 0. Pada iterasi ketiga diperoleh C sama dengan 2.220215 dan Fc bernilai hampir 0 yaitu sekitar 0.0007. Karena nilai fungsi di titik tersebut sudah sangat kecil, maka iterasi dihentikan, dan jika titik C inilah yang dianggap sebagai akar dari fungsi tersebut. Terus saya akan menjelaskan soal yang ketiga, yaitu tentang interpolasi linear. Interpolasi linear itu digunakan untuk mencari nilai di antara dua titik yang sudah diketahui dengan cara menarik garis lurus di antara keduanya. Teman-teman bisa lihat coding di gambar tersebut. Jadi yang pertama itu kita membuat fungsi interpolasi linear. Di situ ada x1, y1, x2, y2, dan x. Untuk menghitung nilai y pada titik x, di dalam fungsi ini digunakan rumus y sama dengan y1 tambah x kurang x1 kali y2 kurang y1 dibagi x2 kurang x1. Rumus ini digunakan untuk mencari nilai y yang berada di posisi x di antara dua titik data. Selanjutnya kita masukkan nilai, yaitu x1, y1 sama dengan 2,4, x2, y2 sama dengan 6,10, x sama dengan 4. Artinya kita punya dua titik, yaitu 2,4 dan titik kedua itu 6,10, dan kita ingin tahu nilai y saat x sama dengan 4. Setelah program dijalankan, hasil output di terminal menunjukkan nilai interpolasi pada x sama dengan 4 adalah y sama dengan 7.0. Jadi nilai y saat x sama dengan 4 adalah 7.0. Ini artinya titik 4,7 berada tepat di garis lurus yang menghubungkan dua titik awal tadi. Sekian penjelasan saya mengenai beberapa soal pada mata kuliah kompetensi numerik, mulai dari metode perhitungan error, metode Bayesian, regula falsi, hingga interpolasi linear. Dari pembahasan ini kita bisa melihat bahwa setiap metode numerik memiliki cara tersendiri untuk mendekati nilai yang diinginkan secara bertahap dan terukur. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman memahami konsep dan penerapan komputasi numerik dengan lebih mudah. Terima kasih sudah menyimak video ini. Selamat pagi.